Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sekarang di Makassar jam 14 lewat 20 sekian. Ya, Nah, hari ini kami dari manajemen beasiswa Youth as Leader Singapore 2021 bakalan memberikan informasi ke teman-teman semuanya tentang apa nih Mister, poin-poin yang bakalan disampaikan ke teman-teman yang join di live Instagram hari ini. oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang strategi teman-teman untuk mungkin ke fundraising. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan dana dalam rangka menutupi biaya yang akan digunakan untuk berangkat ke Singapura. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, di program beasiswa YAL ini akan ada biaya yang sebagian ditanggung oleh peserta untuk yang berada di delegasi Gold Delegation dan Silver Delegation. Nah, oleh sebab itu kita akan berbagi pada hari ini bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan bantuan dana, karena kelebihan dana selanjutnya, ya, artinya biaya-biaya selanjutnya selain tiket pesawat dan lain-lain yang telah disampaikan di booklet itu akan ditanggung oleh Anhar Foundation sejak di Singapura dan setelah balik dari Singapura. Jadi otomatis kalau teman-teman kebetulan dapat Gold Delegation yang 6 juta rupiah atau yang mungkin di Silver Delegation yang 7,5, butuh persiapan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang strategi-strategi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan bantuan dana atau tambahan dana. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kami sudah membuat konsep atau rancangan yang teman-teman bisa gunakan untuk mendapatkan support dana biar bisa meringankan bebannya teman-teman dalam membiayai hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pemberangkatannya teman-teman ke Singapura, khususnya buat teman-teman yang Gold Delegation dan Silver Delegation. Jadi kami tidak hanya semerta-merta membuat Gold Delegation dan Silver Delegation lantas membebani teman dengan biaya tanpa memberikan teman-teman solusi. Jadi betul, kami memberikan solusi untuk itu. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan untuk atau mungkin sebagai solusi dari problemnya teman-teman dalam mengumpulkan dana. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama apa, Mister? Proposal. Bukan ya. Yang paling sederhana, menabung dulu. Ya, Menabung ya. Jadi yang dimaksud dengan menabung di sini kan besar biaya yang akan dikeluarkan itu adalah sekitar 6 juta atau 7 juta setengah di luar paspor dan visa serta tiket pesawat dari daerah masing-masing ke Makassar nantinya. Jadi titik poinnya nanti kita akan berangkat. Jadi di tanggal 1 April itu titik pemberangkatannya akan dimulai bukan dari Jakarta, tapi kita akan mulai dari Makassar. Nah, otomatis teman-teman yang berangkat dari daerah masing-masing ke Makassar otomatis membutuhkan biaya tambahan. Oleh sebab itu, dari sekarang, maka solusi yang pertama yang kami berikan adalah dari sekarang bisa mulai menabung, ya. Menabung itu bisa dengan cara konvensional, artinya nabungnya di bank, ya, atau misalnya dengan cara bisa nitip kepada orang tua, atau mungkin dengan cara ditransfer secara dicicil, ya, ke rekening lembaga Anhar Foundation. Jadi bisa dicicil, Mister. Bisa. Iya. Jadi buat teman-teman supaya tidak memberatkan, jadi teman-teman bisa nyicil pembayarannya sampai sebelum hari H, ya. Sampai sebelum hari H. Nanti berapa hari sebelum hari H kira-kira? Kita usahakan sekitar 1 bulan sebelum hari H. Oke, jadi 1 bulan sebelum hari H itu kita upayakan semua budget yang dibutuhkan itu sudah terkumpul. Jadi teman-teman dalam konsep menabungnya bisa dengan sistem dicicil. Jadi ditransfer sedikit demi sedikit ke rekeningnya Anhar Foundation. Iya, betul. Karena kami akan mencatat setiap transferan yang masuk.
ya. Atas nama siapa, berapa jumlah transferannya, dan kapan masuknya. Jadi nanti itu akan terakumulasi sebelum pemberangkatan ya Mister ya. Betul. Nah, kenapa kami mengusulkan hal tersebut? Karena kalau misalnya uangnya terkumpul banyak, dananya terkumpul banyak, baru mau disetor ke rekening, biasanya dananya itu keburu kepake. Entah kepake buat beli apa. Beda konteksnya ketika teman-teman punya dana sedikit, terus dicicil, dibayar sedikit demi sedikit, biasanya akan terasa ringan pembayarannya. Betul. Jadi kita memberikan kemudahan seperti ini karena mengumpulkan dana 7,5 juta langsung satu kali store itu pasti berat bagi beberapa teman-teman, karena tidak mudah ya. Namanya nabung itu banyak godaannya. Kalau nanti berharap bahwa nanti dekat dari hari H baru bisa terkumpul semua dananya atau uangnya, kayaknya sulit. Jadi mulai dari sekarang sebenarnya bisa teman-teman melakukan proses menyicil sambil teman-teman menyimpan resi transferan teman-teman dan kira-kira berapa kali transfer, sehingga bisa menjadi bukti untuk teman-teman sendiri pegangan, sekaligus juga kami sendiri punya pencatatan tersendiri. Itu untuk mengantisipasi bahwa adanya dana yang masuk tetapi tidak jelas dari mana transfernya. Jadi teman-teman harus simpan resinya, minimal ada screenshotnya setelah mentransfer, dan berikutnya kami sendiri akan mencatat setiap dana yang masuk. Soalnya akan dihandle oleh admin sendiri. Seperti itu ya. Jadi ada yang tadi bertanya apakah program ini sudah tutup. Jadi kemarin ada yang bertanya juga seperti itu kepada saya. Jadi kebetulan Mr. Madi ada 8 orang yang tereliminasi. Tetapi bocorannya adalah yang tereliminasi ini bukan sama sekali peserta English Camp. Tidak ada sama sekali peserta English Camp yang tereliminasi sampai hari ini. Jadi yang tereliminasi itu adalah rata-rata peringkat 60 ke atas. Yang peringkat 60 ke atas itu yang sempat tereliminasi, mungkin karena bertabrakan dengan jadwal kampusnya atau bertabrakan dengan jadwal sekolahnya. Jadi mereka sudah minta izin dari awal dan mengatakan mengundurkan diri karena tidak bisa ikut. Jadi tereliminasinya karena hal itu sih sebenarnya. Jadi 8 orang ini kita akan cari penggantinya. Jadi kita masih buka beberapa pendaftaran, tetapi persyaratannya adalah mereka siap untuk dimasukkan dalam silver delegation. Silver delegation itu seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa minimal mereka nanggung 7,5 juta, 7,5 itu untuk biaya transportasi menuju ke sana. Oke. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi yang mau menggunakan opsi pertama yaitu nabung, silakan teman-teman mau nabung dengan sistem apa itu terserah teman-teman. Tapi kami tetap merekomendasikan kalau bisa teman-teman menggunakan sistem cicil. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman tabung sendiri, takutnya uang yang disimpan itu punya kebutuhan mendadak terus dipakai lagi. Beda kalau teman-teman sudah mentransfer uangnya itu ke rekening Anhar Foundation, tidak bakalan teman-teman mau nelpon admin untuk minta balik duitnya. Jadi insya Allah kalau teman-teman sudah transfer uangnya aman. Iya, Kita jaga sampai pemberangkatan nanti, insya Allah. Oke, insya Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita gunakan untuk strategi mendapatkan dana, yaitu dengan cara membuat proposalnya. Proposal. Jadi proposal ini seperti apa sih? Jadi inti dari proposal itu nanti di dalamnya ada tentang nama kegiatan, kemudian apa tujuannya, kemudian ke negara mana, berapa lama nanti kira-kira di sana, kemudian apa saja program yang akan didapatkan, plus kira-kira biaya-biaya apa saja akan dibutuhkan oleh setiap peserta. Nah, untuk proposal ini nanti kami bisa fasilitasi. Jadi nanti bisa hubungi admin bagaimana caranya mendapatkan proposal. Satu, atau yang kedua, nanti bisa lihat contoh proposal dari teman-temannya yang sudah mungkin selesai, yang akan dikirimkan di grup, ya, di grup khusus. Jadi proposal itu bisa teman-teman contohi, nanti bisa di print. Nah, nanti setelah jadi diarahkan kemana, Mr. Madi? Kira-kira. Jadi untuk proposalnya nanti bisa diarahkan ke yang pertama itu bisa sekolah di sekolah. Buat ya, teman-teman yang sekolah atau lagi kuliah bisa diajukan ke sekolah atau kampusnya. Kenapa? Karena teman-teman ketika mengikuti program beasiswa ini, teman-teman membawa nama baik sekolah atau kampusnya. Betul. Tentunya
sekolah atau kampus layak memberikan anggaran khusus untuk mensupport teman-teman dalam mengikuti program yang berbasis internasional ini. Betul, keren ya, apalagi membawa nama sekolah ke tingkat Yes. internasional itu ndak gampang ya, ndak gampang. Apalagi Jadi, teman-teman harus bersaing di antara 4.000-an 4.500 orang yang seluruh Indonesia. apply dalam program beasiswa ini. Tentunya Iya. teman-teman merupakan aset yang luar biasa bagi sekolah Sekolah maupun atau kampusnya kampusnya. teman-teman semuanya. Pertama dari sekolah maupun kampus. Apalagi yang kedua. Jadi yang kedua mungkin kita bisa ajukan proposal itu ke organisasi ya. Nah, jadi organisasi atau komunitas atau perkumpulan. Jadi teman-teman mungkin yang aktif di organisasi bisa mengajukan proposal itu ke organisasinya. Siapa tahu organisasinya punya dana pengembangan SDM atau mungkin dari senior-seniornya atau dari junior-juniornya. Jadi banyak lah ya. Intinya ketika kita mendapatkan beasiswa ini, otomatis nama organisasi kita bisa juga diangkat naik ya, Mas Narmadi ya. Betul. Kalau kita berhasil tembus ke Singapura, dan itu luar biasa sekali, bisa mengangkat nama organisasi juga. Oke, terus yang ketiga, proposal itu bisa teman-teman ajukan ke instansi pemerintahan atau pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, kenapa? Apa alasannya teman-teman mengajukan proposal tersebut ke instansi pemerintahan ataupun pemerintah daerah? Karena teman-teman sebagai putra daerah, putra-putri daerah, membawa nama baik daerahnya teman-teman untuk mengikuti program berbasis internasional ini. Tentunya teman-teman akan mengharumkan nama daerahnya masing-masing. Apalagi sehabis kembali dari mengikuti program beasiswa ini, teman-teman bakalan jadi duta pendidikan dari API Foundation tentunya, dan merupakan koordinator daerah-daerah NAR Foundation. Tentunya teman-teman bakalan memberikan sumbangsi banyak ke daerahnya teman-teman. Jadi sudah selayaknya lah para pejabat dari instansi pemerintahan maupun pemerintah daerah mensupport apa yang teman-teman ingin ikuti dalam program beasiswa Youth as Leader ini. Jadi teman-teman nanti bisa memasukkan proposalnya tersebut untuk mendapatkan support dana dari instansi daerah maupun dari pemerintah daerah. Oke. Itu ya teman-teman Betul. semuanya. Nah, kalau khusus berkaitan dengan proposal ke kantor daerah, maka nanti proposalnya itu ditujukan untuk siapa? Yang pertama bisa masuk ke dinas pendidikan. Oke. Yang kedua mungkin bisa masuk ke dinas pemuda dan olahraga. Betul. Terus yang ketiga bisa masuk ke sekda. Yang keempat bisa masuk ke wakil bupati. Atau yang kelima bisa masuk ke bupatinya langsung. Jadi nanti proposalnya ditujukan kepada siapa? Kelima tujuan tadi itu bisa digunakan untuk pendaftaran atau pengajuan proposal, dan itu sudah kami lakukan berkali-kali sih. Waktu saya dulu masih mahasiswa, saya berapa kali tembus beasiswa ke beberapa negara, dan cara itu kami gunakan. Alhamdulillah pemerintah itu bantu, karena kenapa? Mereka punya dana untuk pengembangan SDM. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Teman-teman juga bisa mengajukan proposalnya ke pejabat-pejabat seperti anggota DPR yang merupakan perwakilan rakyat. Teman-teman bisa mengajukan proposal secara personal ke beliau-beliau yang duduk di DPR. Insya Allah teman-teman bakalan mendapatkan support dari anggota DPR maupun pejabat-pejabat lain. Jadi untuk proposal itu jangkauannya luas. Silahkan teman-teman memasukkan proposalnya ke berbagai bidang dan berbagai hal yang memungkinkan proposal tersebut mendapatkan feedback dan support untuk teman-teman semuanya. betul. Bisa juga ke sebuah perusahaan mungkin, Mr. Madi, atau sekolah ya. Sekolah yang nanti ketika balik dari Singapura teman-teman mau mengabdikan dirinya di sana, atau misalnya perusahaan yang nanti ketika balik dari Singapura teman-teman mau berbagi ilmunya di sana. Jadi itu banyak sekali sebenarnya kalau tentang itu. Bisa sekali kita lakukan. Jadi proposal itu banyak manfaatnya. Nah, tetapi itu opsi kedua ya. Setelah yang pertama tadi kita menabung, kita usahakan nabung dulu. Oke. Yang ketiga? Itu tadi yang ketiga Mister. Jadi yang pertama menabung, yang kedua dari sekolah atau kampus. Proposal ya. Yang ketiga proposal. Yang ketiga sponsor. No. Yang ketiga proposal untuk ke Pemda ataupun pejabat-pejabat. Jadi tadi yang sekolah kampus itu khusus untuk pelajar mahasiswa ataupun guru dosen. Betul. Yang memang berkaitan langsung dengan sekolah atau kampus, karena akan membawa nama baik dari sekolah atau kampusnya. Cuman bagi teman-teman yang ikut program ini memang terikat dengan entah itu perusahaan, bisa nyari support di perusahaannya. Entah itu mungkin teman-teman sebagai employee dari perusahaan itu, teman-teman bisa mendapatkan support dari instansi perusahaannya. Bisa. Nah yang keempat tadi sponsor.
Bagaimana caranya mendapatkan sponsor? Jadi sponsor ini bisa dikatakan bahwa teman-teman ini ketika balik dari sana sekali lagi punya niat atau rencana untuk mengabdikan ilmu yang telah didapatkan kepada lembaga sponsor ya. Jadi misalnya sponsor ini bisa tadi berupa perusahaan milik negara, BUMN atau perusahaan swasta mungkin atau UKM ya, di mana mereka mungkin ketika nanti program ini berlangsung ya, dan teman-teman insya Allah berangkat ke Singapura, maka sponsorship itu nanti kita bisa kirimkan video ucapan terima kasih, video dan foto ucapan terima kasih ketika teman-teman sudah berada di Singapura. Contoh misalnya saya Ardi Oksandi dari Lampung ingin mengucapkan terima kasih kepada toko kue Lestari karena telah mensponsori saya bisa berada di Singapura sekarang. Nah, seperti itu. Jadi ada nilai plusnya bagi para sponsorship ini, diantaranya adalah mereka nanti bisa disebutkan namanya pada saat teman-teman sudah berangkat ke Singapura nantinya. Jadi otomatis secara branding dan marketing dari sponsorship ini akan bisa menjadi naik. Sponsorship ini bisa dari segi perusahaan mungkin, atau bisa dari segi individu juga. Seperti ada individu tokoh ternama misalnya, atau tokoh agama, tokoh masyarakat yang, atau misalnya orang yang cukup berada mau dijadikan sponsor, boleh. Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Jadi untuk sponsorship ini teman-teman bisa mendapatkan dari berbagai pihak, entah itu perusahaan, entah itu lembaga-lembaga bimbingan belajar. Betul. Yang nantinya teman-teman akan mengabdi di situ, ataupun personal atau individu-individu yang bisa mengangkat namanya yang bersangkutan. Kenapa? Kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tentunya bakalan meningkatkan branding dan marketingnya dia, pasarnya Betul. dia. Sedangkan kalau untuk individu biasanya untuk personal brandnya dia tentunya terangkat sebagai sponsorship orang yang berangkat dalam program beasiswa internasional. Nah, jadi ulang ya, yang pertama nabung, yang kedua itu adalah sekolah atau kampus, yang ketiga itu proposal ke pemerintah, yang keempat sponsorship. Apalagi yang kelima? Event. Yes. Bisa dijelaskan dulu mungkin event. Oke, untuk event, jadi kami dari manajemen Youth as Leader Scholarship memberikan teman-teman kesempatan untuk membuat event atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang seminar, Mister ya? Iya, seminar. Nah, mungkin teman-teman bertanya, caranya saya dapat budget dari mengadakan event seminar itu seperti apa? Contohnya, teman-teman membuat seminar tentang hypnolearning, bagaimana belajar dengan berbasiskan pendekatan hipnosis. Nah, jadi teman-teman buat seminar, entah itu online atau offline, buat seminar tersebut berbayar, dan kami akan dari manajemen YAL Scholarship, dari Anhar Foundation, API Foundation, ETC dan Hypnopreneur Indonesia akan mensupport teman-teman dalam menyelenggarakan kegiatan itu. Nanti kalau teman-teman butuh fasilitator atau pembicara, kami akan support penuh. Dan ingat, kegiatannya tersebut berbayar, dan seluruh profit dari kegiatan tersebut teman-teman bisa simpan sebagai penyelenggara. Di situ kerennya. Karena untuk kesempatan kali ini teman-teman yang ada di YAL itu punya power untuk mengadakan sebuah event. Event itu dalam bentuk apa? Seminar online maupun offline. Kemudian apa tema yang diangkat? Nah, tadi ada bocoran. Misalnya temanya tentang hypnolearning, meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. Atau temanya tentang hypnoparenting, bagaimana caranya mendidik anak dengan menggunakan metode hipnosis. Atau mungkin berkaitan tentang hypnoteaching, bagaimana seorang guru bisa menggunakan teknik hipnosis dalam mengajar. Jadi, seminar dalam bentuk online maupun offline tersebut teman-teman selenggarakan, berbayar pakai tiket ya, atau misalnya dengan menggunakan sistem transfer. Nah, semua keuntungan dari event tersebut adalah hak milik teman-teman yang bisa digunakan untuk kumpul-kumpul dana, nambah-nambah biayanya sebelum ke Singapura. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pemasukan dari situ, dan tentunya untuk pemasukan dari situ kami tidak akan ganggu. Semua profitnya teman-teman silahkan simpan untuk menunjang keberangkatannya teman-teman. Jadi
mungkin saja nanti buat teman-teman yang rajin buat event Iya. itu bakalan dapat budget lebih. Bisa lebih. Iya, betul. Karena sebuah seminar itu ya lumayan lah ya, kalau kita adakan online maupun offline itu bisa mendapatkan profit. Ya, gambarannya secara umum selama ini kita adakan kalau dalam bentuk online maupun offline itu bisa minimal 3 juta rupiah sampai 5 juta rupiah profitnya ya. Jadi kalau teman-teman rajin-rajin bikin bisa saja lebih daripada itu. Jadi sudah dapat 7,5 juta untuk ditransfer ke Anar Foundation, dan sekaligus juga bisa dapat uang saku lagi dari situ ya. Betul. Nah, kelebihannya adalah karena fasilitatornya, pematerinya, trainernya gratis. Yes. Daripada bayar mahal-mahal cari fasilitator, ya. Betul. Materinya juga kami akan siapkan. Jadi tenang kalau tentang materi lengkap. Nanti teman-teman tinggal atur jadwal. Betul. Nah, jadi teman-teman tinggal membuat kegiatannya, membuat konsep kegiatannya, membuat eventnya, menjadwalkan dan mengkoordinasikannya kepada kami, dan semuanya keuntungannya akan teman-teman dapatkan. Jadi ambil kami sendiri. tidak akan ganggu gugat. Silakan. Gambaran sederhananya begini, kalau teman-teman buat kegiatan seminar online dengan biaya 20.000 misalnya per 20.000, orang, 20.000 per orang. Sementara yang ikut itu ada sekitar 100 100 orang. Lumayan Artinya kan? teman-teman sudah dapat 2 pemasukan 2 juta. Nah, teman-teman harus keluar biaya apa? Untuk sertifikat. Sertifikat gratis, Gratis. itu sertifikat. Tinggal dibuat desainnya, nanti ada tanda tangan, nama peserta dikirim. Itu kan gratis. Nama lembaga bisa gunakan. Silahkan. Pakai Hypnopreneur, pakai Anar Foundation, Foundation. mau pakai English Training Center, mau pakai Happy Foundation, silakan gunakan. Hypnopreneur, gunakan semua nama lembaga. Oke. Ya. Itu kelebihannya, itu adalah fasilitas yang kami berikan kepada teman-teman YAL. Jadi sekali lagi kami bukan cuma sekadar bikin program, tapi kami juga berikan solusinya. Yes. Seperti itu. Jadi bagaimana tentang penjadwalan, Mr. Adi? Untuk penjadwalan silahkan teman-teman tentukan dulu jadwalnya. Seperti yang saya bilang tadi, teman-teman buat konsep kegiatannya mau seperti apa, temanya seperti apa, buat jadwalnya dan koordinasikan ke kami. Ya, Koordinasikan ke kami kalau memungkinkan, dan kami akan koordinasi juga ke teman-teman. Jadi nanti kita akan berdiskusi sedikit tentang bagaimana membuat konsep kegiatan. Setelah ditentukan jadwalnya, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Kira-kira kapan ya, Mister? Kalau misalnya ada teman-teman yang mau buat kegiatan seperti itu, mau buat event, ya. bisa dimulai dari kapan? Bisa dimulai dari minggu depan. Oke. Ya, minggu depan sudah bisa buat seminar dalam bentuk online maupun offline. Tinggal atur jadwal, ya. Atur jadwal. Kalau memungkinkan untuk offline. Kami akan datang. Tapi kalau belum memungkinkan, maka kita akan adakan online. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang kita betul-betul bantu. Tidak setengah-setengah ini ya, betul-betul dibantu full. Karena dari segi pemateri, dari segi materinya, bahkan dari segi ide-idenya, kita kasih semua jalurnya. Kita kasih semua jalan-jalannya, solusinya. Jadi teman-teman ini insya Allah akan sangat terbantu. Itu event. Oke, jadi tadi sudah ada 5 solusi ya buat teman-teman untuk mendapatkan support pendanaan. Yang pertama saya ulang, menabung. Yang pertama, teman-teman bisa dapat pendanaan dari sekolah atau kampus. Yang kedua itu sekolah dan kampus. Iya, sekolah dan kampus. Yang pertama menabung, sekolah dan kampus. Yang ketiga, teman-teman bisa buat proposal. Yang ke instansi keempat, pemerintahan. Instansi pemerintahan. Yang keempat sponsorship. Yang keempat sponsorship. Dan yang kelima buat event seperti tadi. Dan yang keenam apa, Mister? Usaha kreatif. Yes, usaha kreatif. Usaha kreatif itu seperti ini. Jadi kami ada beberapa produk. Selain produk digital ada nggak, Mister? Ada ya? Ada. Fisik. Jadi, ada. Kita ada beberapa produk fisik maupun digital. Bentuknya seperti buku maupun e-book. Kaos mungkin ada juga. Kaos. Merchandise seperti itu. Dan ada juga semacam kursus online seperti itu. Kursus online. Nah, teman-teman yang telah dinyatakan lulus dalam program beasiswa ini berhak memasarkan produk-produk tersebut, dan secara profit setiap keuntungan adalah hak teman-teman semuanya. Oke. Hasil penjualannya adalah hak teman-teman semuanya. Profitnya ya? Ya, profit.
Jadi tadi contoh misalnya ada paket buku Hypno Parenting. Jadi teman-teman bisa pasarkan di internet atau di Facebook atau di apalagi namanya secara langsung ya, face to face ya, face to face. Atau misalnya pasarkan ke teman-teman guru, misalnya pasarkan kepada orang tua murid dan sebagainya. Nah, setiap keuntungan dari penjualan buku Hypno Parenting adalah hak teman-teman. Cukup kembalikan saja biaya ongkos cetaknya. Jadi nanti akan disampaikan berapa biaya cetaknya. Nah, selebihnya semua profitnya untuk teman-teman. Nah, ini fasilitas ya, ini fasilitas yang kami berikan untuk teman-teman ya. Jadi insya Allah akan sangat-sangat mendukung lah. Kita sangat-sangat mendukung program ini supaya teman-teman betul-betul ada juga usahanya lah, ada juga upayanya supaya kita lihat betul-betul bersungguh-sungguh untuk ikut hal ini. Tidak sekedar berpangku tangan, tidak sekedar minta dari orang tua, pokoknya ada usaha-usaha kreatifnya. Betul. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak distimulasi seperti itu, khawatirnya nanti banyak sekali alasan-alasan yang akan kami terima dan akhirnya membuat semangat teman-teman untuk ikut YAL itu semakin lama semakin menurun. Padahal itu kita tidak harapkan. Kami justru berharap semangatnya selalu meningkat setiap waktu, setiap saat. Oleh sebab itu, video ini kita buat tujuannya adalah supaya teman-teman kembali bersemangat dan termotivasi bagaimana dalam mengumpulkan dana yang tadinya stuck. Gimana caranya bisa dapatkan dana 7,5, 6 juta, bahkan lebih daripada itu dalam waktu yang singkat. Banyak kok caranya kalau teman-teman mau. Jadi teman-teman tadi sudah dapat 6 solusi. 6 solusi kurang apa lagi teman-teman bisa mendapatkan bahkan lebih dari kebutuhannya teman-teman dari menjalankan semua hal tersebut. Betul. Atau mungkin beberapa dari ke-6 solusi tersebut. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang masih beralasan seperti ini, Mister, saya nggak bisa ikut ke program beasiswa ke Singapura ini soalnya saya di Gold Delegation atau Silver Delegation dan saya tidak punya budget untuk menambah kekurangan biayanya. Menurut kami, itu keterlaluan. Itu keterlaluan. Soalnya kami sudah memberikan solusi yang sangat praktis dan sifatnya teknikal, bisa dilaksanakan. Kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya, silahkan bertanya teman-teman semuanya tentang bagaimana step-stepnya. Jadi kalau teman-teman nanti masih ada beralasan tidak bisa ikut karena kekurangan budget, teman-teman terlalu. Oke ya? Iya. Jadi itu tadi ya yang saya sampai. Oh ya, tambahkan lagi. Kalau 6 tadi sudah lumayan luar biasa, saya tambahkan lagi yang ketujuh. Ya, yang ketujuh itu ya kita gunakan pendekatan kekeluargaan ya. Jadi sebagai usaha terakhir ya, kalau teman-teman mau mendapatkan bantuan dana, yaitu kita gunakan pendekatan kekeluargaan ya. Yang sama sudah mendekatan kekeluargaan ini ya sudah hubungi semua. Silakan dulu bikin listnya, nama-nama tantenya, nama-nama omnya, nama-nama sepupunya, nama-nama neneknya, nama-nama kakeknya, kakek dari kakek kah, sepupu dari sepupu kah, terserah. Pokoknya list dulu semua nama-namanya dan minta tolong kepada mereka untuk membantu pembiayaannya. Insya Allah ada yang bantu kok. Karena kenapa? Yang namanya program seperti ini akan membanggakan keluarga. Betul. Jadi nggak usah malu-malu amat sih kalau menurut saya, karena ini bergengsi. Kenapa saya bilang bergengsi? Karena ya siapa yang pernah menyangka bahwa dari 4.500 orang yang terseleksi, yang ternyata yang lolos teman-teman yang ada di YAL ini sekian orang saja, dan itu bisa membanggakan nama keluarga juga. Jadi keluarga mana sih yang tidak bangga kalau ada anaknya atau ada anggota keluarganya yang berhasil lolos ke luar negeri, dan insya Allah itu bisa menjadi pride, kebanggaan ketika sudah balik ke daerahnya masing-masing. Pendekatan kekeluargaan itu penting sekali. Boleh juga pendekatan pertemanan juga boleh. Halo teman, apa kabar? Ternyata ujung-ujungnya bisa minta bantuan. Ada kok teman-teman yang disponsori dari pertemanan itu, akhirnya ada yang dapat paspor, ada yang dibiayai visanya, ada yang dibiayai misalnya tiket perjalanannya ke Makassar, ada kok yang seperti itu. Jadi sebenarnya banyak solusi yang teman-teman bisa lakukan dalam mendapatkan support untuk mengikuti kegiatan YAL Scholarship ini. Jadi teman-teman silahkan pilih atau bahkan mau memilih semuanya boleh. 7 cara. 7 cara. Kurang apa lagi? Ya. Jadi kami harap tidak ada alasan lagi dari teman-teman semuanya yang bilang saya tidak berangkat karena kekurangan budget. Iya.
Karena ketika teman mengatakan saya tidak bisa berangkat karena kekurangan budget, Iya. berarti sebenarnya bukan kekurangan budget, tapi Iya. teman-teman Kemauan. kekurangan kemauan dan Kemauan. effort Iya. untuk melakukan solusi-solusi yang sudah kami berikan tadi. Iya, jadi gitu Oke. ya. Pendekatan coach Pendapat coach kira-kira tidak ya? bisa ya? Bisa. Bisa, tergantung. Coach yang mana yang mau didekati atau mau bisa juga di substitut saja uang panainya mungkin bagi coach Oke. yang belum menikah ya. Jadi Bisa dikurang-kurangi sedikit uang panainya. betul. Itu kami bisa gunakan. Yang mau pendekatan mantan juga bisa. Mungkin solusi dana bisa. Jadi karena ada beberapa tipe mantan yang belum bisa move on dari kita bisa gunakan solusi tersebut. Ya bisa. Terserah. Janjiin saja kalau nanti saya sukses mengikuti kegiatan ini, mungkin hubungan kita bisa diperhitungkan kembali. Iya ya, terkadang mantan itu masih bermanfaat ya. Oke. Atau masih bisa dimanfaatkan ya. Jadi, Oke. jadi kalau mantan masih bisa di recycle, digunakan kembali, jangan dibuang dulu. Oke. Oke. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin silakan. Oke, Masih buat ada teman-teman yang mau tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Karena setelah ini kami mau lanjut urus sawah dulu. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Atau mungkin tadi di antara 7 solusi yang kami berikan masih ada beberapa hal yang belum teman-teman pahami, silahkan ditanyakan. Ada lagi? Silakan bertanya memang sebelum waktu live-nya selesai. Soalnya kan kalau di IG cuma 1 jam ya. Jadi silakan bertanya sepuas-puasnya mumpung ada waktu. Gimana? Jusmi? Aida? Siapa lagi? Rahmat Tahir? Apa tadi pertanyaannya? Rahmat? Mister, sampai tanggal berapa agak? Agenda untuk mengisi seminar. Oke, agenda untuk mengisi seminar kita akan mulai dari minggu depan ya, minggu depan sampai akhir bulan Maret. Tapi sekali lagi untuk agenda seminar ini lebih cepat lebih bagus. Karena kan kita bisa adakan dalam bentuk online. Online misalnya kita adakan di malam hari ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ada tadi pertanyaan dari siapa itu yang ketinggalan? Udah bisa dilihat ya. Untuk program tabungan ini tadi kita memberikan solusi ada 3 cara ya, 3 cara menabung. Yang pertama adalah nabung sendiri. Yang kedua, nitip uangnya di orang yang dipercaya, misalnya nitip kepada orang tua masing-masing. Yang ketiga, yaitu dengan cara menyicil ke rekening Anhar Foundation. Dengan cara menyicil harapannya menjadi lebih ringan. Karena kalau mau menunggu blok langsung jumlah besar, kayaknya agak sedikit berat. Contoh misalnya mengumpulkan dana 7,5 dalam waktu yang 1 kali store itu berat sekali. Dan biasanya yang namanya dana yang di dalam jumlah besar itu godaannya tadi terlalu besar ya. Seperti itu. Jeffrey, untuk pemberangkatan sudah fix April karena ada beberapa tokoh kalau sudah fix baru bisa kasih bantuannya. Gimana itu, Mister? Oke, jadi seperti yang kami sampaikan di awal bahwa kita akan tetap on schedule, artinya sesuai dengan schedule yang telah kita tetapkan di awal. Karena kenapa? Program YAL ini adalah program berkesinambungan. Ketika salah satu program itu terhambat, misalnya program berangkat ke Singapura ini terhambat, otomatis yang akan berangkat ke Jepang, Korea Selatan dan Australia akan terhambat juga. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kita usahakan supaya semuanya on schedule, supaya tidak menghambat program-program yang lain. Karena kasihan kalau teman-teman sudah menunggu kemudian ternyata tidak jadi berangkat ya. Jadi diusahakan on schedule, kecuali kalau mungkin ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita ya, kemampuan kita yang tidak bisa kita paksakan, mungkin seperti itu.
Fitriani, Vira, Mister, kalau di sekolah saya susah dapat sponsor dana soalnya guru-gurunya pada pelit. Tidak usah kalau memang gurunya pada pelit ya. Jadi sudah. gini, Nah. untuk Fitri sebenarnya sekolah itu punya dana BOS. Dana BOS itu ada anggaran khusus yang memang dianggarkan untuk peningkatan kapasitas siswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal sekolah. Jadi sebenarnya kalau memang Fitri bisa buat proposalnya gitu atau draftnya begitu dan ajukan, jadi jangan ajukan ke guru-guru. Memang kalau guru-gurunya pelit wajar sih, karena kan guru nggak bakalan keluarkan budget pribadi untuk membantu Fitri, tapi gunakan dana BOS. Jadi ajukan ke wakil kepala sekolah atau ke kepala sekolahnya, ajukan permohonan dana, karena memang anggarannya itu ada. Wakasnya kesiswaan. Wakasnya kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi anggarannya itu ada, dana BOS. Jadi jangan pakai uang pribadinya guru. Kalau uang pribadinya guru, apalagi gurunya pelit, wah wajar sih. Iya. Atau bisa juga datangi guru-gurunya yang kebetulan baik dan lagi lulus sertifikasi ya. Yeah. Biasanya kalau lulus sertifikasi gajinya double-double. Atau mungkin pada saat gaji 13-nya cair ya. Nice. Itu. bisa. Jadi di sini akan dilihat bagaimana pendekatannya ya. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Bismillah tentang lupa untuk Oke. Ada lagi enggak? Oke. Aman ya. Oke. Mungkin kita perjelas dulu sedikit tentang event manajemennya seperti apa. Jadi kalau untuk event sekali lagi teman-teman itu atur jadwal dulu ya. Tidak bisa langsung bikin kegiatan baru tanpa konfirmasi sebelumnya. Atur jadwal. Nah untuk jadwal ini bisa konfirmasi langsung ke saya. Kira-kira tanggal berapa yang kosong, di minggu keberapa, apakah secara online maupun offline. Nanti saya yang sampaikan kepada teman-teman yang lain. Anggaplah misalnya yang akan ditugaskan siapa, misalnya Mr. Mahdika atau Mr. Acaka atau Mr. Ciwangka, apakah mereka punya waktu kosong di waktu itu. Jadi fokusnya atau tetap berpusat ke saya dulu tentang jadwal supaya nanti saya gampang untuk mengalokasikan atau mengakomodir teman-teman pemateri dan kira-kira apa bagus materinya. Oke? Aman? Cukup ya? Aman. Oke. Cukup Mr. Madi? Oke, kalau gitu teman-teman semuanya kami ucapkan kembali selamat buat teman-teman yang sudah lolos dalam program Youth as Leader Scholarship ini. Buat teman-teman yang belum sempat bergabung dalam program beasiswa ini, kami doakan di project-project ataupun program-program selanjutnya bisa gabung. Dan buat teman-teman yang sudah dinyatakan gabung, yuk tingkatkan effortnya. Kalau misalnya butuh budget, kami sudah memberikan solusinya. Tidak ada alasan lagi tidak berangkat karena kekurangan budget. Dan good luck buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa tanggal 1 April dalam pemberangkatan ke Singapura, insyaallah. Oke, dan kalau dari saya pribadi adalah teman-teman ini sekali lagi yang paling utama diucapkan adalah bersyukur ya. Bersyukur setelah rangkaian program yang begitu luar biasa panjangnya, kemudian bagaimana tahap seleksi yang luar biasa ketatnya, teman-teman bisa berada di posisi seperti sekarang ini. Manfaatkan kesempatan itu karena banyak orang, sekali lagi ada ribuan orang yang antri untuk berada di posisi teman-teman sekarang. Ya, dan sangat-sangat disayangkan kalau hanya masalah kendala dana saja dijadikan lagi alasan untuk tidak berangkat. Padahal banyak orang yang mau berangkat tetapi namanya tidak ada dalam list. Banyak orang yang punya dana yang lebih mungkin tapi namanya tidak ada dalam list. Dan banyak orang yang mungkin istilahnya bagi mereka itu dananya terlalu mudah untuk mereka dapatkan, tetapi sekali lagi mereka tidak ada dalam list 100 peserta yang lolos. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Bagi yang 8 tadi yang tereliminasi, jadi masih ada 8 nama yang kami akan cari. Masih ada kesempatan bagi yang mungkin sudah pernah tes tahap 1, tahap 2 yang punya kesempatan untuk mengisi kekosongan ini. Jadi konfirmasinya langsung ke admin, bisa langsung ke saya, atau mungkin bisa hubungi dulu lewat Instagram, bisa di DM ya di Instagram, atau di nomor WA 0895 26772522. Sekali lagi, jangan pernah percaya informasi kecuali yang resmi dari kami.
karena siapa tahu ada informasi yang berseliweran di luar sana tapi tidak resmi dari kami, maka hal seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, gitu ya teman-teman. Tadi ada tadi udah mau di closing tapi ada satu pertanyaan dari Usaha kreatif. usaha kreatif. Jadi usaha kreatif itu kayak gimana? Jadi usaha kreatif itu adalah kami menyediakan beberapa produk, baik produk fisik maupun non fisik, misalnya buku ataupun e-book, electronic book yang bentuk soft file gitu, Merchandise, merchandise, kaos, dan lain sebagainya, dan online class. Jadi itu teman-teman yang dinyatakan lulus dalam program beasiswa YAL berhak untuk memasarkan produk-produk itu, dan profit atau keuntungan bersih dari hasil penjualan produk-produk itu, baik produk fisik maupun non fisik, adalah hak teman-teman semuanya, sehingga teman-teman bisa memiliki pemasukan dana untuk mensupport keberangkatan teman-teman ke Singapura nanti. Tuh. Itu ya, Neng Jus Jusmi dari Bulukumba itu. Oke. Cukup ya. Jadi sekali lagi tetap semangat, tetap kompak, dan insya Allah kita ketemu semuanya di Singapura. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri video.